Halo, balik lagi sama aku Cusna. Gimana Ramadannya? Lancar? Sebelumnya aku mau ngingetin dulu ya, jangan lupa subscribe, like, juga komen sebanyak-banyaknya di channel aku ya. Jangan lupa untuk follow sosial media aku. Sebentar lagi adalah Hari Kartini. Kalian semua udah tahu kan ya pastinya Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan perempuan di Indonesia dan banyak banget jasa-jasanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pada masanya. Nah, sekarang kan zaman udah canggih, era udah modern, zaman udah berubah. Gimana sih caranya untuk melanjutkan perjuangan beliau? Kita tetap bisa banget untuk melanjutin perjuangannya beliau dulu ke masa sekarang dengan perubahan-perubahan yang ada di zaman sekarang. Caraku untuk self love, untuk lebih mencintai diriku sendiri, merawat diriku sendiri. Karena aku cantik, karena aku pakai make up, jadi aku lebih percaya diri kalau aku bisa menggapai semua yang aku inginkan. Kali ini aku nggak sendirian, aku juga ditemani sama teman aku yang kemarin sempat viral nih foto-fotonya di International Women's Day. Bentar lagi kan Hari Kartini, kita mau ngobrol tentang kalau perempuan itu nggak cuma di rumah aja, terus cuma ngerjain pekerjaan rumah biasa, tapi juga bisa berkarya. Berkaryanya juga dengan cara mereka masing-masing. Kali ini aku juga mau make upin dia loh. Yuk ikutin keseruan kita ya. Halo, hari ini aku kedatangan tamu. Tada! Kenalin dulu dong. Ya, boleh. Ini Khalifah. Sibuknya gak sibuk kerja sih, cuman kayak gitu-gitu aja. Cuman sekarang emang udah daftar kuliah. Sekarang hari ini aku mau ngobrol-ngobrol bareng Indah. Nih dia aktivis ya. Apa sebutannya? Apa ya sebutannya? Pokoknya aktif di banyak kegiatan sosial, banyak menyuarakan hak-hak orang lain, asik ya kan. Kita ngobrol-ngobrol bareng Indah, ambil aku make upin Indah. Kemarin kan sempet viral tuh kamu yang di International Women's Day ya. Iya. Itu gimana sih ceritanya? Penasaran, aku juga beneran penasaran. Kayak sampai nge-DM, kok bisa gitu, sampai wow, ada sampai media luar negeri ya kan, international media. Iya, kok bisa sampai awalnya tuh emang udah mau ada aksi. Jadi gimana tuh, aksi apa sih waktu itu? Ya itu waktu kemarin kan aksi sambil ya, International Women's Day tahun 2021. Ya udah aku dateng, terus sama teman-teman juga, sama Perempuan Mardika, sama Kasbi, sama seluruh organisasi perempuan gitu, seluruh organisasi buruh perempuan. Itu tuh konsepnya aku berangkat dari rumah tuh mikirin H-1 Kak. Jadi kayak tadinya tuh pengen kayak woman of justice, tapi kan nggak punya timbangannya. Ya udah aku kayak nyentrik aja gitu. Itu tau gak Kak, bajunya aku yang jahit sendiri. Oh iya, itu kayak dari Slayer gak sih? Ya aku lihat itu kayaknya itu jahit sendiri, itu jahitnya malam, kan besoknya mau aksi, aku jahit malam, terus mau bikin tulisan di punggung. Pokoknya aku mau nyari baju yang punggungnya kebuka kayak gitu, nggak ada kan, ya udah aku jahit sendiri. Oh gitu. Terus tulisannya juga udah siap kan. Apa sih waktu itu tulisannya? La Revolution Sera Feminista. Apa itu artinya? Bahasa Spain. Artinya itu revolusi feminis. Revolusi akan menjadi feminis.
Revolusi feminis itu Ya, apa? feminis itu kan Sambil ya. sebuah ideologi atau gerakan sosial yang ingin menyamakan hak antara hak di dalam politik, hak di dalam sosial, hak pendidikan dari perempuan dan laki-laki. Gitu. Jadi soalnya biasanya perempuan tuh di bawahnya laki-laki ya. Termarginalkan, tersubordinasi, ternomor dua kan lah pokoknya, terdiskriminasi lah. Kalau di perempuan Mahardika itu udah lama gabung ya? Kalau perempuan Mahardika aku baru volunteer aja sih, belum masuk. Oh. Karena itu aku emang punya teman-teman perempuan Mahardika. Aku juga diajak gabung. Ini sekarang lagi pendidikan gitu. Oh, dia tuh ada pendidikannya. Ada. Jadi apa? Organisasi, Jadi kayak LSM atau organisasi perempuan sih mungkin. Ya. Oh, lebih tepatnya gitu. Oh, gitu. Kirain tuh udah gabung dari lama atau gimana? Enggak, kalau gabung dari lama itu emang kita sering kegiatan bareng, tapi aku nggak gabung di perempuan Mahardika sendiri karena aku datang sebagai independen aja. Oh. Terus aku diajak gabung, terus aku kemarin ikut kayak pelatihan. Karena pelatihan itu penting ya Kak dalam suatu organisasi untuk menyamakan visi gitu. Iya. Aku aja nggak foto-foto Kak pas IWD kemarin. Oh iya. Jadi pas orang-orang gitu dari orang-orang yang foto, aku juga itu download foto-foto dari kayak media-media liputan 6 segala macem. Terus pas aku datang ke situ ya Allah di belakang rame banget, udah cukrek-cekrek. Oh iya. Iya di belakang aku rame, depan belakang lu jadi trendsetter sekalian itu. Aku tuh dipoto-potoin mulu sama media yang lain kan. Risih gak sih kalau digituin? Enggak sih. Sorry. Soalnya mereka dari media juga. Kayak aku nanya, ada izinnya nggak sih sebenarnya? Kalau nggak ada aku nggak bakal ngizinin. Karena attitude mereka udah baik ngizinkan ya udah, nggak apa-apa. Sebenarnya apa sih yang disuarakan waktu itu di International Ada Women's 9 Day tuntutan. kemarin? Intinya Ya apa? hak-hak perempuan lah yang di Indonesia tuh yang tidak diutamakan gitu Kak. Kayak hak cuti hamil kan sekarang karena kemarin ada omnibus law, cuti hamil, cuti haid kayak gitu. Iya, aku sendiri cuti haid nggak pernah. Wah, cuti haid itu kayak ada dan tiada gitu. Kan sekarang marak banget kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan maupun laki-laki ya. Iya. Kadang tuh perempuan yang jadi apa ya, jadi bahan Stigma. korban bangetnya gitu. Iya, Kak. nggak Udah sih? jadi korban terus di stigma sama Iya, masyarakat gitu, Kak. dikata-katain lagi, Iya, betul. udah jadi korban dikata-katain lagi. Jadi itu yang disuarain juga Iya, ya. betul, waktu Kak. itu. Itu. Waktu itu nuntutnya di mana sih? Di depan gedung itu ya? Patung kuda itu di dekat Monas. Long March itu dari Kemenak gitu. Oh, yang kemarin itu kan titik apa ya namanya? Titik viralnya, titik apa sih meledaknya? Sebenarnya mulainya ikut Isu-isu ikut kegiatan sosial ya, menyuarakan ke isu perempuan dan segala macamnya itu kapan sih? Dari kapan gitu? Atau Karena- udah lama apa? Karena dari SMA sih, SMA kelas 3 karena SMA kelas 3 aku gabungnya sama anak-anak Mapala, dulu kan sering naik gunung gitu Kak. Jadi aku gabung sama anak Mapala, mereka sering ngomongin tentang politik. Di situ aku ada ketertarikan lah. Oh, Itu baru jadi- ketertarikan belum terjun. Nah, terjunnya itu setelah lulus SMA. Wah, aku tertarik nih sama ini ya, sama kegiatan kayak kamu gitu, kayak Indah. Terus aku pengen ikutan. Nah, caranya gimana tuh? Mungkin buat numbuhin aware atau kepedulian kalian terhadap perempuan lain gitu, terhadap orang lain maupun laki-laki, kayak masyarakat yang tertindas kayak gitu. Kalian bisa follow akun-akun sosial yang banyak sih, akun-akun sosial kayak Bangsa Mahasiswa, kayak Indonesia Butuh Feminis, terus ada influencer yang memang itu juga jadi kiblat aku dulu. Kayak aku belajar dari dia gitu. Postingan-postingan dia ada Dia Safira kayak gitu tentang perempuan tuh, lebih ke perempuan. Terus kalau misalnya kalian mau tahu pemenuhan hak perempuan dalam perspektif Islam ya, perspektif agama, itu ada Kalis Mardiasi. Selain isu perempuan, Indah tuh lebih apa sih, peduli, lebih suka, bukan lebih suka sih, lebih concern ke masalah sosial apa sih, masalah sosial nggak sosial aja sih ya. Lingkungan sih. Ya, lingkungan sekitar. Aku sih lingkungan sekitar dulu karena itu kejadian kayak benar-benar pengalaman personal aku sendiri. Aku dulu tuh kayak korban dari radang paru-paru gara-gara debu. Oh iya. Pneumonia ya? Iya, pneumonia. Soalnya sekarang masih atau udah? Udah enggak. Udah itu SMA. Pas aku dulu SMA kan naik motor kan, Kak. Oh iya. Taunya sakit itu gimana? Apa ya, ngerasa sesek segala macam ke dokter? Iya,
ke dokter, terus pas dituin ya udah katanya radang paru-paru. Untung baru radang kan, Belum sampai. belum sampai ke paru-parunya. Oh, makanya berangkat dari diri sendiri ya, Iya. berarti. Aku aware dari lingkungan, kayak kalau aware dari lingkungan udah dari SMA ya Kak, karena itu berbarengan sama isu perempuan, kan itu berdampingan juga sama isu-isu lingkungan. Aku mulai tertarik. Tapi untuk peduli kayak aku terjun langsungnya itu dari situ, dari kejadian personal aku yang dapat radang paru-paru. Oh, berarti berangkat dari keresahan diri dulu, baru kita juga membantu ke Iya, orang lain supaya betul. orang lain nggak ngerasain hal Banyak yang sih sama ya. karena ada yang lebih kayak ISPA kayak gitu, banyak banget di Parung yang kena. Oh gitu. Ya ngomong-ngomong kita tinggal di Parung Panjang. Nah, kita belum bilang dari Iya, dari tadi belum bilang ya. Ini Belum Parung bilang. Ada Tambangan. pertambangan yang cukup besar. Nggak bisa ceritain tuh segede apa sih? Maksudnya kok bisa sih sampai banyak orang yang kena sakit pernafasan yang paling ini. Pertambangan itu beroperasi transportasi pertambangan nih Kak, yang membawa bahan-bahan tambang itu yang ditaruh di seluruh Jabodetabek itu ada 3.000 truk yang beroperasi setiap harinya. Wow. Aku ini baru tinggal di sini 1 tahun. Nah, ini udah berapa tahun? Iya, udah berapa tahun dari kecil. Kan nggak mungkin ya kita ngusir PT-PT itulah. Nah, terus apa sih yang kamu dan teman-teman lakukan untuk itu? Bener Kak, emang nggak bakal mungkin karena di Bogor Barat terutama Parupanya ini kan termasuk dalam 3 kecamatan yang diapit dari pertambangan itu sendiri, kayak Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg. Di situ tuh spot galian tambang jenis C terbesar di Indonesia. Jadi jenis-jenis pertambangan ini ada A, B, C. Kalau A itu strategis. Kalau strategis itu kayak batu bara, kayak gitu kan. Yang uni. Nah, kalau yang B itu vital. Bahan galian vital tuh kayak emas, timah yang suka dipakai kita nih, perhiasan. Oh iya. Terus yang ketiga ini bahan galian C yang tidak ada di galian A dan galian B. Contohnya? Batuan andesit, pasir, kayak gitu. Nah, di Bogor Barat ini spot galian tambang C terbesar di Indonesia. Terus juga dia batuan andesitnya terbagus se-Asia, bayangin. Jadi banyak makanya orang banyak banget investor yang mau kesini. Pendapatan Bogor Barat tuh yang terutama gitu di Provinsi Jawa Barat dan gak bakal mungkin ditutup Kak. Iya sih. Makanya kayak jalan satu-satunya buat tuntutan kita itu ya pembangunan jalur khusus tambang. Karena kan jalan ini ke perusahaan tambang ini kan jalan provinsi ya Kak. Iya, jalan provinsi. Jalan provinsi ini yang bisa diakses oleh siapa aja kan, bebas. Tapi kan di sini ada pihak yang mendominasi, yaitu pihak perusahaan yang mendistribusikan bahan tambang itu. Ya, jadi kalau orang-orang tuh biasanya pada diem aja ya. Kalau masyarakat sini tuh sering ya, apa sih namanya, menyuarakan hak-hak mereka. Iya betul, sering. Tapi karena kan awalnya kan gerakan ini kan dari masyarakat, kayak dulu tuh ada bakar-bakar ban di jalan loh. Oh iya. Dari masyarakat awalnya. Jadi mereka nggak mau ada truk-truk itu ya. Iya, sangat mengganggu. Dari gitu. debu, kecelakaan juga kan banyak banget presentasinya dari. Jadi dulu tuh lebih sekarang malah turun itunya. Iya, anak-anak mudanya awareness-nya semuanya. Gitu. Nah sekarang lagi digencarin lagi ya kamu iya. Ya? Aku lihat postingannya, postingannya khusus tambang itu. Kita lagi bikin petisi. Petisinya udah ada apa masih lagi dibuat? Udah ada dong, udah mencapai 6.000 lebih tanda tangan. Oh iya, nanti ditaruh di bawah. Jangan lupa tanda tangan. Iya kan? Karena satu tanda tangan tuh sangat berarti ya buat masyarakat Parung Panjang terutama Bogor Barat. Iya. Kalau misalnya aku juga penasaran. Kita tanda tangan nih, kita bakal satu tanda tangan aja kita udah kayak nyelamatin ribuan nyawa gitu, kayak udah bikin perubahan besar dari tanda tangan ini. Semoga ya. Semoga. Nah kalau kayak gitu tuh itu kan online ya, petisi online. Itu tuh bakal dilihat nggak sih sebenarnya? Ya. Kok kayak ya maksudnya kita nggak tahu ya. Orang bisa awam nih kayak ini orang ngapain sih gitu. Jadi kalau petisi dari Change ini kan kebanyakan pada direspon ya Kak, karena petisi ini langsung mengarah ke si target petisinya ini. Kan target petisinya ini kan Pak Ridwan Kamil. Jadi kayak dari petisi dari Change ini, dari LSM ini nanti dia bakal kayak ngirim email. Emailnya tuh kayak misalnya kita ngirim tanda tangan satu terus aja terus.
dituin provinsi. Oh gitu. Jadi kebanyakan ngaruh tuh ya? pada direspon. Kalau misalnya nggak direspon, ya itu kayak referensi buat kedepannya lah, jangan gitu lagi. Oh gitu. Oh ternyata ngaruh ya. Kayak soalnya kan kalau aku mungkin ya sebagai orang awam mikirnya nggak mungkin lah tuh orang-orang bakal lihat gitu kan. Ngaruh banget itu. Ternyata. Apalagi kalau misalnya naik jadi isu nasional dan semua orang tahu, dia nggak bakal diem aja sih. Pasti dia malu kayak. Kemarin kan udah International Women's Day. Nah sekarang nih mau ada Hari Kartini. Hari Kartini. Nah, Hari Kartini kan tuh dia dulunya di zamannya menyuarakan isu-isu perempuan juga, menyuarakan hak-hak perempuan yang ditindas. Apalagi waktu itu ya, waktu itu kan tabu banget ya perempuan tuh harus di rumah aja, cuman betul, diem budaya aja, Indonesia. nggak boleh belajar, nggak boleh mengenyam pendidikan segala macam. Nah menurut kamu nih Kartini yang sekarang nih di zaman sekarang, era sekarang tuh apa sih makna Kartini itu sendiri? Dulu kan emang perjuangan Kartini itu untuk emansipasi wanita dalam segi pendidikan kan emang bagus banget ya, perjuangan banget sehingga hasilnya sekarang pun masih terasa kayak pendidikan udah mulai merata meskipun belum semua gitu kan. Terus juga bantu kayak kayak support aja gitu kan. Terus menyuarakan kayak perempuan-perempuan yang yang tertindas sampai sekarang ini pasti kan masih ada aja. Terus kan untuk dibawa kan sekarang nih udah kita udah bisa berpendidikan yang baik sama kayak laki-laki. Terus menurut kamu nih pandangan orang-orang lah itu kalau perempuan itu harus di rumah aja, tetap kayak zaman dulu banget nggak sih? Nah itu gimana? Sedangkan kan kamu sendiri nih ya, kayak kamu aja lah, kamu sendiri itu nggak mau digituin. Ya, nah kayak gitu tuh pandangan kamu gimana? Kalau udah di rumah aja nggak boleh ngapa-ngapain, maksud kayak kalau udah jadi ibu ya ibu rumah tangga aja, masak aja di rumah ya. Nah itu menurut kamu tuh gimana sih menurut pandangan kamu? Sebenarnya perempuan tuh tugasnya bukan cuma kayak masak sama untuk mereproduksi doang kan. Produksi ya, dan itu tuh serah kita. Kayak itu tuh kan menyalahin hak kita ya kan Kak. Kayak perempuan tuh harus di dapur. Itu kan sama aja kayak dia membatasi ruang gerak kita, dan kita jangan sampai mau digituin karena perempuan itu bukan terlahir untuk masak dan juga mereproduksi gitu kan. Ya udah, kalian tuh bebas buat ngembangin diri kalian, entah itu lewat karya segala macam, itu bebas. Jadi terus kayak ini loh Kak, kayak banyak tuh kayak beban kerja ganda yang dialami oleh perempuan. Beban kerja ganda itu kayak termasuk dari ketimpangan gender. Maksudnya gimana tuh? Iya, beban kerja ganda itu contohnya kayak misalnya Kak Cusna kerja, tapi di samping itu Kak Cusna juga ngerjain pekerjaan rumah tangga, dan seharusnya itu tuh bisa dilakuin oleh bareng-bareng gitu suami istri, dan itu bukan kayak tugas kita aja, itu tugas bareng-bareng. Jadi mau jadi itu beban kerja ganda yang dialami oleh perempuan tuh masih banyak banget sekarang. Kayak dia kerja juga, terus dia kayak kerja di kerjaan rumah tangga, dibebanin juga, itu beban kerja ganda. Gitu. Jangan mentang-mentang gue anak cewek, ya lu aja yang nyapu gitu ya. Transgender itu yang mendiskriminasi perempuan. Sekarang ini udah berkembang ya, definisi cantik sekarang tuh udah berbeda ya sama kayak 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Sekarang tuh mau kulitnya warna apa aja juga cantik, betul, mau cantik. jerawatan juga perempuan juga cantik ya. Kayak gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri definisi cantiknya kamu itu sendiri gimana? Sebenarnya di masyarakat itu kan banyak kayak standarisasi kecantikan yang dibuat oleh mereka sendiri, yang akhirnya membebani perempuan harus gini, harus gitu. Ya harus kayak tinggi, cantik putih. itu harus tinggi, putih, mancung kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat perempuan itu sebenarnya cantik, mereka mempunyai aura kecantikannya masing-masing. Entah itu dari inner beauty-nya atau dari mananya, mereka cantik kok. Setiap perempuan tuh cantik. Karena banyak lah insecure kayak nggak mau keluar rumah, itu kan kayak disayangkan banget. Itu akibat dari konstruksi sosial yang membuat standarisasi kecantikan itu sendiri. Padahal sebenarnya semua perempuan itu cantik dan bisa berkarya ya, pastinya dengan cara mereka masing-masing caranya pastinya. Pasti. Sekarang kita agak melenceng dikit, kita jangan melenceng. Tadi udah berat-berat. Seberapa penting sih skincare buat kamu? Pakai skincare nggak? Pakai. Seberapa penting sih?
Ya penting lah, karena skincare buat aku penting. Ya kenapa aku bilang penting? Ya itu buat kayak nyenengin diri aku sendiri aja gitu, mengapresiasi diriku sendiri selama perjalanan ini, dan aku wajib mendapatkan itu kayak skincare, kecantikan segala macem. Jadi pakai skincare tuh buat diri sendiri, Buat diri ya, sendiri buat lah. sayang Iya, sama menyayangi diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk lo gitu kan. Kayak make up aja segala macam, kayak lu make up buat siapa? Kayak buat menarik perhatian cowok. Kadang enggak kan, Kak? Iya betul. Si make up itu kayak kita ya untuk mengapresiasi diri sendiri dan kita seneng itu, ya udah. Ya, buat biar jadi percaya diri. Kalau kita percaya diri, inner beauty-nya makin keluar kan, makin jadi cantik lagi. Jadi siapa bilang makeup buat lu? Enggak, itu salah. Perempuan tuh makeup bukan buat cari perhatian segala macam. Betul. Buat diri sendiri. Tapi ini sendiri sering makeupan gak sih? Aku nggak terlalu bisa makeup, jadi aku kayak pembersih, sunscreen, kayak vitamin kayak gitu, terus foundation. Nah pakai alis tuh nggak bisa banget. Gak bisa. Tapi itu butuh jam terbang sih pakai alis. Iya kan? Dulu aku juga nggak bisa. Sampai kayak Shinchan ya kan, sama kayak itu. Pernah kayak Shinchan, aduh. Sekarang kegiatan yang bakal mau dilakuin Indah nih apa nih ke depannya? Apa ya? Kesibukannya kan mau kuliah ya, mau iya, kuliah kuliah, juga. pasti. Kuliahnya di apa sih? Jurusan apa? Kriminologi. Bos, jarang-jarang perempuan kriminologi. Jadi apa tuh nanti dari kriminologi? Aduh, lihat darah aja udah. Kayak kalau cewek biasanya gitu kan. Iya, rempong gitu gitu kan. ya. Nah, kalau Indah tuh kenapa bisa kepikiran ngambil kriminologi? Aku suka investigasi gitu sih. Sekarang tuh lagi marak banget. Jadi cybercrime sendiri tuh masuk kriminal. Iya. Kan banyak tuh ya orang yang asal Iya. ngomong itu tuh bisa masuk tindakan kriminal kalau. Iyalah. Tapi tanpa menyentuh fisik gitu kan. Iya, berarti sekarang tanpa Kekerasan berbasis gender online tuh kan namanya. bahkan nggak nyentuh aja bisa Masuk bertindak- kekerasan. Iya, bisa masuk tindakan kekerasan. Ya kita ngebajak HP temen aja kayak di sosmed itu termasuk kekerasan kalau misalnya nggak ada konsen, nggak ada persetujuan. Oh, sekecil itu ya? Iya, sekecil itu. Gitu. Baru tahu. Akan suka daki gunung juga. Nah, kalau menurut aku sih ya, Indah nih banyak pemain cewek, aduh males ngapain ribet, tapi dia lakuin gitu. Biasanya sama perempuan tuh dianggap ngapain lah naik gunung gitu. Nah, apa sih enaknya? Gitu. Dulu sih karena pelarian aja sih Kak, sebenarnya naik gunung tuh. Pelarian Dari kayak masalah-masalah dulu sama orang tua, larinya ke gunung, sama pacar, kayak galau. Terus juga kan naik gunung kan katanya kan hobi yang berjenis kelamin laki-laki Iya. dan perempuan nggak pantas. Oh, Aku iya. ingin memecahkan itu kalau statement kayak gitu. Ya, itu Nah, sih. perempuan juga bisa. Sekarang udah naik gunung apa aja? Semeru, Rinjani, terus Ciremai, Salak. Banyak ya. Iya. Jadi nih terakhir pesan-pesan kamu nih buat para perempuan di luar sana tuh apa sih? Pesan dan kesan aku sih buat perempuan di sono, ya kita harus mencintai diri sendiri ya Kak, terutama diri sendiri, harus banget mencintai. Karena perempuan itu lahir sebagai gender perempuan yang cantik gitu. Jadi kita kayak jangan insecure tuh ya udah nggak usah, jangan mengikuti standarisasi kecantikan yang mereka buat itu. Pokoknya kita lahir tuh sebagai perempuan yang cantik aja, udah semua orang tuh mempunyai kecantikannya tuh masing-masing. Terus juga apalagi ya buat perempuan itu kayak financially independent itu wajib banget Kak. Itu tuh wajib banget karena seandainya kita kayak punya suami yang nggak benar, yang brengsek, yang ninggalin kita, yang nyelingkuhin kita, pokoknya yang main judi segala macam, yang kasar sama kita, ya udah. Ketika kita punya skill survive sendiri, ya itu financially independent, ya kita ya udah nggak usah ditahan-tahan karena itu toxic juga buat kita Kak, itu nggak baik buat kita. Karena kebanyakan juga perempuan di sini kan yang masih terbelenggu dalam keadaan rumah tangga yang toksik kayak gitu kan, karena faktor utamanya itu kayak keuangan yang dia tuh ketergantungan sama suaminya, makanya dia kayak nggak berani ngelepas gitu kan. Nah makanya itu kayak financial independent itu wajib banget kita punya untuk kedepannya kita kayak gimana. Terus juga kita kayak biar gak ditindas oleh suami gitu kan, karena kayaknya cowok tuh takut kayaknya sama perempuan yang berkarir, yang cerdas kayak gitu kan. Iya, makanya perempuan tuh butuh cerdas, butuh
punya uang tuh bukan buat leha-leha enggak, tapi buat kepercayaan diri juga. Jangan gitu ketergantungan sama suami. Iya, jangan sampai kita jadi beban. Udahlah, pokoknya jadi beban suami aja gitu. Nggak bisa kayak gitu juga, tapi sama-sama ya kan, sama-sama buat jadi sukses bareng-bareng, sehat bareng-bareng ya kan. Karena keluarga yang sehat kan jadi kitanya juga jadi bahagia. Jadi sehat juga, betul. Nah, make upnya udah jadi. Gimana? Bagus atau enggak? Lebih bagus pakai make up atau enggak? Pakai make up dong ya, biar kan kepercayaan dirinya lebih keluar ya kan. Gimana menurut kalian konten kita? Ada pertanyaan-pertanyaan buat Indah, boleh dibawa biar main lagi ke sini ya kan? Makasih banyak Indah udah datang ke sini. Banyak belajar juga dari Indah. Makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol sama aku ya. Semoga aktivitasnya makin banyak, makin berguna buat orang lain. Amin. Jangan lupa subscribe channel Kak Cusna Putri ini, terus juga nyalain loncengnya, share, like juga. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian teredukasi juga. Iya tuh. Jangan lupa aku juga mau promosi YouTube channel aku. Oh iya dong, baru mau dibilang Aku baru YouTube channelku. Ya jangan lupa subscribe juga. Indah Nur Khalifah, itu bahasanya tentang mistis sama kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Berarti jauh banget ya bedanya. Saya sama dia jauh banget. Gak apa-apa, kolaborasi itu pentingnya nggak, walaupun beda kan tetap malah jadi makin seru. Jadi kita collab tentang ini aja, pelecehan seksual. Waduh. Yang dialami oleh perempuan banyak banget. Betul banget, jangan lupa follow juga Instagramnya ya kan, Ya, ada Indah di _Khalifah. Makasih ya Indah. Oke, Kak Cusna, sama-sama.